Tanah Pemekaran Sari itu memang ada di wilayah Desa Pemekaran. Kita hanya wilayahnya saja, tapi tanah memang tetap Desa Kamansari. Dan pada tahun 2022 tanah tersebut dirislah oleh pemerintahan Desa Kamansari, dan kami pemerintah desa hanya menjadi saksi saja. Waktu itu kami diundang, saya selaku kepala desa dan BPD hadir melaksanakan, yaitu musrah yang saat itu terjadi kepada PT Pasifik. Itu awalnya PT Pasifik di tahun 2022 terjadilah rislah tanah tersebut gitu, dan itu adalah kewenangan dari Desa Kamansari karena memang dia yang punya lahan. Mau itu dirislah, mau itu dibiarkan di sini, itu adalah kewenangan dari mereka. Kita hanya sebagai saksi saja waktu itu sampai terjadilah rislah yang sah dan di-SK-kan oleh Bupati. Berarti sah tanah itu sudah ditukar dengan PT Pasifik yang saat itu dipimpin oleh Bapak Sugiarto, ya. Dan setelah itu karena Pak Sugiarto meninggal, jadi tanah itu dialihkan atau dibeli oleh PT Kebun Raya. Dan setelah itu terjadilah nyaeta izin lingkungan, di mana izin tersebut disetujui oleh warga Desa Palakan dengan poin-poin yang memang sudah ada. Ini saya nyari berkas, ini kita dari awal dulu ya Pak ya. Terus dan di sini juga sudah disetujui dengan catatan-catatan warga memberikan izin kepada pihak perumahan. Salah satunya saya bacakan ya, sudah ada untuk warga akses jalan umum tersebut, memperbaiki saluran air yang menyebabkan banjir, itu poin yang kedua. Yang ketiga, mengikut sertakan warga sekitar untuk dapat bekerja. Yang kelima, tidak membuang saluran air. Dan punten di sini juga saya sampaikan kepada pihak perumahan, memang betul jalan tersebut semenjak saya jadi kepala desa memang sudah ada. Saya jadi kepala desa di tahun 2014 dan jalan itu sudah ada gitu. Memang melintas ke lahan yang dikuasai oleh tanah pemkot Desa Kamansari atau yang sekarang isinya dikuasai oleh PT Kebun Raya. Itu tuntutan kenapa terjadi adanya perumahan tersebut, gitu ya Bapak dan Ibu. Dan yang menjadi permasalahan mungkin hari ini kita akan bermusyawarah terkait dengan akses jalan tersebut. Kenapa bisa itu kami pemerintah desa dan warga serta pengurus RT dan RW berharap besar kepada pihak perusahaan untuk bisa ada kebijakan untuk warga kami untuk bisa tetap ada jalan tersebut. Kenapa saya sampaikan? Karena yang pertama, akses jalan tersebut itu untuk mempermudah warga saya, khususnya warga RW 07 melintas ke sekolahan. Karena sekolahnya bisa berharap pada pihak
dari penutupan akses jalan, perlu kami sampaikan secara normatif bahwa akses jalan itu berada di atas lahan sampai pemerintah. Kenapa alasan kita menentukan akses jalan tersebut? Ini dalam rangka pengelolaan dan penanganan aset perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk menambah aktivitas masyarakat. Tapi sebagai bentuk tanggung jawab dari developer, maka kami memberikan solusi itu ke developer menyediakan jalan alternatif yang digunakan oleh masyarakat. Akses alternatif tersebut sebenarnya kemarin sudah ada kesepakatan dengan makanya kita kemarin juga sudah kesepakatan tertulis mungkin yang di lapangan mengetahui secara jelas dan bahwa itu kita berikan akses alternatif dengan biaya dari perusahaan. Mengenai pertemuan kita juga dari Kementerian bahwa tetap pada dirinya itu tidak ada dulu akses jalan yang ada, tapi belum ada kesepakatan gitu ya. Cuman masing-masing punya sendiri masing-masing. Saya lihat di sini ada terus tadi juga ada surat dibuatkan pada ya, memang waktu itu bisa menjelaskan oke, kita akan memberikan akses jalan, tapi karena alasan keamanan dan sebagainya kita menyetujui, tapi tidak untuk motor, hanya untuk jalan kaki. Sekarang kita menyetujuinya, oke, kita hanya membuka untuk akses berjalan kaki. Itu pun diatur waktunya, sebenarnya alasannya untuk mobilitas anak sekolah gitu ya. Makanya dari itu kita di sini mungkin ini baru ya, baru saya sampaikan sama ibu tadi juga bahwa oke, kita sepakat saya akan membuka akses jalan, tapi hanya untuk jalan kaki, tidak untuk motor. Ya, tapi ya dengan catatan kita tutup hanya untuk berjalan kaki pada jam berangkat dari pulang sekolah. Dalam jangka waktu tersebut misalkan ada penghuni perumahan sudah masuk ataupun ada yang kehilangan selama pembangunan, maka itu bisa tutup kembali. Kita hanya membuka akses jalan kaki pada jam sekolah, tapi dengan catatan apabila misalkan sudah ada penghuni perumahan dan misalnya ada barang-barang dari developer yang hilang pada saat pembangunan, itu kita akan kembali. Nah, seperti itu mungkin tanggapan dari jawaban dari kita atas aspirasi masyarakat ya. Kita menjadi masalah jalan. Jadi kemarin September sudah ada kesepakatan itu kita melakukan perbaikan yang sudah diperbaiki. Cuman memang masih ada yang untuk kita bahas. Berarti ini banjirnya sekarang beda lagi ya Pak? Ini saja dari saya. Oke, jalan kita kasih kebijakan buka untuk berjalan kaki untuk jangka waktu tertentu, akses buat anak-anak akses sekolah ya. Cuma saya ada dengar lagi warga mintanya buat motor lagi. Ya. Soalnya jalan kaki itu juga ditutup akhirnya. Yang sebelah sini, sebelah sini. Tapi yang sebelah saya jalan motor sekarang enggak, karena itu kita bisa bukan kita yang tutup itu dari paguyuban langsung. Jadi apa untuk yang kita masuk ke
yang tahap 3 nih, yang jalan akses RW 2 sampai RW 7. Nah itu kita tutup buat akses motor, pejalan kaki, oke kita buka. Nanti kita adakan lagi satu security di situ untuk kawal anak-anak lagi karena takut terjadi kan namanya lingkungan gue ya kan, tidak banyak kendaraan kan, jadi takut terjadi hal di situ juga diteruskan. Sama kita juga mau bikin pernyataan beberapa perwakilan warga sama dibuka nanti terkait ada kejadian-kejadian yang bisa tidak diinginkan itu bukan sepenuhnya dari kami. Yang misalnya anak-anak tiba-tiba datang main di proyek kayak gitu kan, terus ada kecelakaan atau apalah sama ada gerakan barang, itu kita mencegah ke depannya tuh apa semua nanti kita lakukan ada terkait hal-hal yang tidak diinginkan dan kita lakukan. Yaitu Bapak Sugiarto yang waktu itu dengan PT Pasifik dan Pak Andi pun di situ waktu itu menjadi saksi. Kalau Pak Sugiarto sudah meninggal, tapi Pak Andi menyaksikan di situ menyatakan dari pihak Pasifik itu untuk akses jalan itu Bukades melalui ganggu gugat saat itu Pak. Jadi walaupun misalnya dengan tuntutan yang tadi hitam di atas putih, kami insya Allah sanggupnya, warga sanggup, tapi dengan catatan tetap untuk akses jalan motor. Motor tetap masuk. Memang kita berdua harus sudah Pak RW itu ada konfirmasi dulu sama warga terdekat. Mana? Ya, bukan katanya ada nggak kerja, bro. Itu bukan solusi bu. Sama aja yang jauh kita muter. Kata yang terdekat itu lewat KBRI. Saya nggak setuju kalau itu udah nanti. Termasuk jawaban dari pengembang bahwasannya hal tersebut menjadi bagian secara keseluruhan yang sebenarnya tidak dalam parsial terpisah-pisah, tapi komprehensif untuk diingatkan, untuk dijawab solusi-solusinya dan berkaitan dengan apa yang menjadi usulan ataupun akses jalan yang selama ini ada tadi sudah disampaikan, dan berikutnya juga berkaitan dengan banjir dan dijawab oleh pengembang bahwasanya posisinya akses jalan itu bisa dibuka untuk perjalanan perlu adanya musyawarah. Nah, dalam konteks ini tadi ulang jemar mana bahwa warga, bahwa pengembang untuk membuat solusi. Nah, Adi juga menerima informasi berkaitan dengan fasilitasi pengembang untuk memperbaiki ataupun menyediakan akses jalan di luar. Kalau untuk motor sih kita berada, kita juga sangat perhatian kan beberapa kita juga sangat perhatian. Jadi kalau untuk berjalan kaki, insya Allah kita buka besok langsung bisa kita progres buka. Lemah gitu, makanya akhirnya kurang mayun ya itu hanya pejalan kaki, pejalan motornya dengan alternatif yang Bapak kerjasamakan. Oh enggak. Kerjasama dengan siapa maksudnya? RW 7. Enggak. Itu kan saya. Oke. Artinya Mohon kami sempat mohon untuk jalan dibuka. Nah sekarang dari bos peminta kita saling enak lah win-win solution. Jadi jangan bicara masalah ego lah, jangan bicara masalah kita tuh dari awal. Dan saya tegaskan lagi ini ada provokator-provokator, bapak-bapak yang di depan terminal
saya ditekan, tapi di belakang deketin saya, coba cari keuntungan. Itu saya kasih tahu. Tapi melainkan yang itu, ya itu. Nah, itu dari itu karena mungkin Pak Ibu Bu Ani, Pak Adul itu dengan adanya hitung-hitungan dengan tidak menutupnya jalan itu nggak akan merugikan menurut kami. Bahkan warga pun saya yakin dengan adanya rasa buyu, rasa saling yaitu itu kan menjaga kemaslahatan. Saya yakin itu. Apalagi kita KBRI bisa membuka peluang kerja ke depannya untuk warga yang mau kerja. Nah itu Ibu Kades itu dipikirkan tadinya. Mas, kepala desa, perangkat desa, ketua PT, pengurus wilayah RW 02 dan RW 07 serta perwakilan dari warga masyarakat. Poin pertama, tuntutan warga yaitu warga tetap ingin dibukakan untuk akses jalan kendaraan roda 2 dan di wilayah RW 02 ingin saluran air tetap dioptimalkan supaya tidak terjadi banjir. Dan solusi supaya tidak terjadi banjir dan akan ditindaklanjuti.